masuki 5 bulan ya teman-teman, masuk 6 lah, masuk 6 bulan ya. Jadi kandungan aku itu udah gerak-gerak, udah istilahnya sudah aku rutin ke posyandu, rutin ke bidan untuk memeriksakan kandungan juga. Dan suatu sore kita ngobrol di ruang tamu bertiga ya teman-teman, aku, anakku dan suami aku. Terus tiba-tiba itu tetangga sebelah yang kebetulan Pak Ustadz ya teman-teman, tetangga sebelah itu datang ke rumah bertamu. Kemudian beliau menceritakan bahwa rumah atau tepatnya kamar tidur, tempat tidur aku itu dulunya adalah tempat sesaji sekaligus tempat meninggalnya dukun perempuan pemilik rumah pertama yang aku beli tadi teman-teman. Jadi beliau mengatakan bahwa almarhumah ibunya Mas Pur atau ODGJ yang di teras itu meninggalnya itu di kamar yang aku tempati itu teman-teman. Jadi begitu beliau menceritakan seperti itu, jadi otomatis aku kan merasa astagfirullahaladzim, ternyata kamar yang aku tempati itu tempatnya meninggal, ternyata tempatnya ritual. Tapi ya mau gimana lagi, udah dibeli, udah ditempati juga kan, kita nggak mungkin kan kita langsung gimana ya, namanya udah kebeli juga kan. Sepulangnya beliau ya udah kita menenangkan diri, setelah itu kita istirahat ya teman-teman. Kita memasuki kamar bertiga lagi nih, mau tidur nih ceritanya. Tapi aku itu nggak bisa tidur teman-teman. Anehnya tuh kayak suami sama anak udah tidur tapi akunya nggak bisa tidur, gelisah gitu teman-teman. Dan tepat tengah malam itu ya teman-teman, antara sadar dan tidak itu aku seperti melihat atap rumah itu, pokoknya pandangan aku ke atas gitu teman-teman. Tiba-tiba itu aku dengar suara berdengung kayak di atas langit itu ada rembulan teman-teman ya, yang gede banget, tapi itu dikelilingi oleh manusia berjubah hitam. Ada 7 manusia berjubah hitam dan ada 2 orang itu yang dari ujung yang berjauhan. Jadi yang satu misalnya di ujung utara, yang satunya di ujung selatan. Nah, kedua orang ini sama-sama mengintip aku. Yang aku itu perasaanku waktu itu posisiku di tengah-tengah pelataran gitu teman-teman. Di tengah-tengah pelataran aku sedang memandang bulan, sedangkan bulan di atas itu dikelilingi oleh 7 manusia yang berjubah hitam tadi. Dan juga di kanan kiri aku ada 2 orang yang mengintip dari sisi kanan dan dari sisi utara, dari sisi selatan dan dari sisi utara. Udah gitu rembulannya itu kayak ada suara yang berdengung, sedangkan 7 orang yang berjubah hitam itu kayak melafalkan, bahasanya aku nggak paham, intinya itu kayak melafalkan apa ya, kayak doa apa tapi aku nggak paham gitu teman-teman. Dan waktu itu rembulannya itu lari teman-teman, kayak dikejar sama ke-7 manusia berjubah hitam tadi. Jadi rembulannya itu berlari ke arah yang tak tentu gitu teman-teman, sedang aku cuma bisa tercengang memperhatikan rembulannya sama manusia yang berjubah itu. Nah, suatu saat itu rembulannya itu tiba-tiba meluncur ke bawah teman-teman, kayak sedangkan aku itu spontanitas kayak tangan aku begini kayak mau nerima rembulannya gitu teman-teman. Sedangkan orang yang mengintip dari sisi kanan dan sisi kiri tadi itu berlarian maunya itu juga nangkep rembulannya itu. Taunya pas rembulannya udah ketangkep tanganku teman-teman, tiba-tiba itu ketangkep tanganku, tapi itu merosot ya, kalau orang Jawa bilang itu merucut teman-teman. Jadi begitu aku tangkap begini, dia lolos ke bawah, ngenai kaki aku teman-teman. Begitu rembulannya itu jatuh kan di kaki aku, tapi berubah rembulannya itu jadi telur teman-teman. Yang telurnya itu pecah, kondisinya pecah. Jadi begitu telur itu pecah, aku tuh kayak spontanitas, aku merasa yang jatuh, yang pecah itu bukan rembulan, bukan telur, tapi aku merasa itu bayi aku, bayi kandunganku gitu. Jadi aku nangis kejer teman-teman. Nah begitu aku nangis kejer, otomatis aku kan kayak tersadar gitu ya teman-teman. Yang aku ceritakan tadi. Jadi intinya pesan moral yang ingin aku sampaikan, janganlah kita tergiur dengan rumah harga murah. Dan juga selidikilah dulu masa lalu dari rumah yang akan kita beli ya teman-teman, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi setelah kejadian hilangnya kehamilan aku itu, otomatis rumah akhirnya aku tinggalkan teman-teman ya.
Setelah itu dirobohkan dan tidak ditempati lagi, alias kita jadi rugi dong tentunya. Sudah beli rumah akhirnya nggak bisa ditempati karena kita tidak pernah mengetahui masa lalu dari rumah tersebut. Jadi untuk pengingat diri sekaligus pesan buat teman-temanku semuanya, siapapun yang kalau kita mau beli rumah janganlah tergiur harga murah. Selidiki dulu masa lalu rumah tersebut demi keamanan, kenyamanan kita sekeluarga. Yang namanya kita mau beli rumah kan niatnya pastinya buat tempat untuk tempat tinggal yang nyaman buat sekeluarga ya teman-teman. Tapi dengan kelalaian kita yang tergiur dengan harga murah tapi nggak ngerti misteri yang terkandung di dalam rumah tersebut, akhirnya kita juga yang menanggung kerugian. Demikian kisah misteri nyata yang saya sampaikan, semoga bisa diambil hikmah atau manfaatnya, dan jika ada salah kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.